Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran munakahat. Sambungan daripada tajuk wali hakim. Sambungan daripada tajuk wali hakim. Jadinya kita lihat sana. Tajuk kecil di sini ialah berwakil. Berwakil. Kita lihat. Wali mujbir diharuskan mewakilkan kepada orang lain menikahkan anak perempuannya dengan syarat. Maksudnya di sini kita boleh menyuruh orang lain. Itu namanya wakil. Menyuruh, istilahkan juga wakil. Jadinya sini wali mujbir. Ingat apa dia wali mujbir? Wali mujbir ini ialah apa? Bapa dan datuk. Jadinya bapa dan datuk ini boleh ya mewakilkan, harus ya mewakilkan kepada orang lain menikahkan anak perempuannya dengan syarat. Kamu lihat orang yang sudah orang yang melangsungkan akad nikah itu. Kamu mana nampak kan bapanya sendiri yang menikahkan anaknya, tidak kan? Siapa yang menikahkan? Juru nikah. Orang lain yang menikahkan. Itu maksudnya wakil. Mewakilkan. Kalau kita lihat, ini imam masjid kampung Bukit Panggal ni. Ini imam masjid kampung Kriam ni. Jadinya kebanyakan orang yang menikah, juru nikah ni yang dilantik oleh sultan daripada imam-imam masjid. Jadinya wali mujbir ini dibolehkan ia mewakilkan kepada orang lain menikahkan anak perempuannya dengan syarat. Artinya ada syaratnya. Yang pertama, perempuan janda yang baligh. Janda ni apa? Sudah pernah kahwin, kemudian bercerai. Yang baligh, yang sudah baligh, hendaklah ia berwakil terlebih dahulu kepada walinya. Artinya kalau si janda ni tadi, perempuan janda ni kan kahwin, ia mesti berwakil kepada walinya. Artinya wali sendiri bercakap. Apa contoh cakapnya? Ni nah, nikahkan aku pak dengan si fulan. Walinya. Walinya tu iaitu bapa, ni tadi wali mujbir, bapa atau datuk. Nikahkan aku pak dengan si fulan. Nikahkan aku dengan si fulan, ataupun nikahkan aku nek dengan si fulan. Itulah contoh percakapan perempuan yang janda ni. Kalau ia akan nikah, mesti ia bercakap dulu untuk mewakilkan kepada walinya tu. Itu yang pertama, faham tak? Kemudian kita lihat yang kedua, masalah kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, perhatikan. Jawapannya sama ni. Yang kedua, wali berwakil kepada orang lain. Artinya wali mujbir ni, bapa dan datuk ni berwakil kepada orang lain. Artinya disuruhnya imam-imam yang dilantik menikahkan orang inilah, suruhnya menikahkan anaknya, atau wali berwakil kepada orang lain. Yang kedua, masa ia mau minta wakilkan itu mesti disebut dengan lafaz berwakil, kemudian akan nama laki-laki yang dengan anaknya ni dan perempuan yang akan dinikahkan. Mesti disebut nama, lurus-lurus nama tu. Jangan salah nama. Kalau salah nama, dah sah tu nikahnya. Yang keempat, disebut kedudukan perempuan. Siapa perempuan yang akan kahwin itu? Sama ada anaknya, cucunya, atau adik beradiknya. Mesti disebut. Siapa nama apa kedudukan perempuan itu tadi. Dan yang kelima, disebut maharnya ataupun mas kawinnya. Dan berapa banyaknya tu disebut. Di sini contohnya, aku mewakilkan kepadamu menikahkan anakku. Siapa anaknya tu? Fatimah binti Ahmad. Dengan siapa laki-laki tu? Dengan Ali bin Mahmud. Dengan mas kawin. Mas kawin itu mahar ni tadi.
dengan mas kawin berapa ratus? 300 ringgit tunai. Itulah contoh lafaz yang akan disebut dalam mewakilkan menikahkan anak perempuannya. Paham tu? Okey. Tadi berpindah lagi. Syarat-syarat perempuan yang berwakil kepada wali hakim itu ialah syaratnya wali hakim. Tadi cerita mengenai dengan wali mujbir. Ini wali mujbir tadi. Ini cerita pasal wali hakim. Syarat-syarat perempuan yang berwakil kepada wali hakim itu ialah ini syaratnya. Kalau wali hakim, artinya wali hakim ini bukan lagi bapa dan datuk ni. Wali hakim ini yang dilantik oleh sultan. Yang dilantik oleh sultan. Ini namanya wali hakim. Artinya direct arah yang di atas, orang di atas, orang yang tinggi. Daripada imam tadi, ada lagi yang paling tinggi. Ini dinamakan wali hakim. Jadi yang pertama, disebutkan nama laki-laki, yakni suami. Disebutkan nama laki-laki, yakni suami. Kalau perempuan itu berwalikan wali hakim. Yang kedua, wali hakim hendaklah mendengar dengan sempurna akan lafaz perkataan perempuan itu. Jadi wali hakim pasang telinga, jangan sampai salah nama, dan jangan sampai salah sabut. Yang ketiga, wali hakim mengetahui nama perempuan. Artinya perempuan ini tadi, ia mesti datang kepada wali hakim, kemudian memberitahu yang ia tu kan nikah. Jadinya yang beritahu tu mesti sebut nama laki-laki, yang bakal suaminya tu, sebut lurus-lurus, jangan salah. Kemudian wali hakim apa lagi? Pasang telinga, dengar baik-baik, dengar dengan sempurna apa yang dicakapkan, apa yang dilafazkan oleh perempuan itu tadi. Dan yang ketiga, wali hakim ini mesti mengetahui nama perempuan itu. Artinya setiap kata ni, kalau tadi berjumpa dengan orang ini, kita ni mesti tahu siapa dengan tadi berjumpa tu. Jangan cakap, Nuku tahu namanya siapa. Mesti tani tahu. Itu syarat perempuan yang berwakil kepada wali hakim. Info di sana tu, perempuan yang berwalikan hakim dikehendaki melafazkan izin yang sharih. Sharih ini mesti izin terus terang, terang-terang bercakap itu. Seperti katanya, Tuan, saya izinkan Tuan menikahkan saya dengan si Fulan. Terang-terang beritahu. Jangan tapok-tapok, jangan sembunyi-sembunyi sampai wali hakim ini dah faham. Okey. Kemudian ini ada beberapa masalah lagi yang berkaitan dengan berwakil. Masalah pertama, perempuan yang berwalikan hakim jika bakal suami tidak berada di dalam negeri. Macam mana tu? Yani perempuan ini kan nikah, kemudian berwalikan wali hakim. Sayangnya bakal suaminya ni tidak ada dalam negeri, dalam negeri tu kan perempuan ni orang Brunei. Sekali suaminya ni tidak ada dalam negeri, ia dah berada di luar negeri. Macam mana? Maka di sini hukumnya adalah tidak sah. Kalau bakal suaminya tu berada di luar negeri, maka tidak sah. Artinya dia boleh melangsungkan akad nikah lah. Artinya tunggu ia balik lah tu. Okay. Kemudian yang kedua, wali hakim menikahkan. Wali hakim menikahkan satu isteri orang. Ia menikahkan isteri orang. Yang kedua, ia menikahkan perempuan yang di dalam iddah. Perempuan yang di dalam iddah. Di dalam, artinya belum lagi habis iddahnya tu, masih di dalam iddah. Yang ketiga, lelaki itu tidak sekufu. Tidak sekufu ni indas taraf. Artinya perempuan itu alim, bahkan lakinya indah alim. Itu indah sekufu namanya tu. Artinya inilah jenis-jenis orang yang dinikahkan oleh wali hakim ini. Maksud cikgu, wali hakim ini menikahkan tiga jenis ini.
Apa hukumnya tuh? Kita lihat. Tidak sah. Artinya tidak boleh wali hakim menikahkan 3 jenis di sini nih. Kenapa? Wali hakim wajib mengetahui dan memeriksa kedudukan perempuan itu. Artinya diperiksa dulu. Diperiksa dulu benar-benar istri orang ini apakah benar-benar ya bekas, atau artinya maksudnya bukan lagi bini orang. Artinya ia sudah single. Yang kedua ni dicek dulu, diperiksa sama ada yang ni habis iddah ataupun belum habis. Dan yang ketiga ni dicek dulu, periksa dulu sama ada lelaki ni benar tidak sekufu dengan perempuan tersebut. Ingat itu tidak sah, mesti diperiksa dulu, wajib. Okay. Yang ketiga, wali hakim memeriksa hal dan kedudukan perempuan melalui samada. Artinya wali hakim ini kalau memeriksa tadi yang 3 perkara ni tadi, 3 jenis ini melalui yang pertama seorang saksi laki-laki bersama 2 saksi perempuan. Tu caranya memeriksa. Yang kedua 4 orang saksi perempuan yang tidak berdosa. Nampak kan ada bezanya? Tadi 1 laki-laki, 2 saksi perempuan. Yang kedua ni 4 saksi perempuan dan yang tidak berdosa. Dan ketiga dengan pengetahuan hakim itu sendiri. Artinya tidak ada memerlukan saksi-saksi, tetapi dengan pengetahuan wali hakim itu sendiri. Artinya wali hakim sendirilah memeriksa. Maka hukumnya adalah memadai. Memadai wali hakim memeriksa dengan menggunakan saksi ini. Okay. Faham tu? Okay. Jadinya itulah yang dapat cikgu terangkan untuk hari ini. Harap-harap kamu faham apa yang cikgu terangkan itu. Jadinya sampai sana dulu. Wallahu alam bisawab.